Oke, halo teman-teman semua. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah masuk ya share screen-annya. Baik, baik. Oke, nah di pertemuan kali ini kita bakalan masuk ke bab kedua, yaitu kita akan belajar terkait jagat raya dan tata surya. Ini lumayan banyak ya teman-teman teorinya, tapi kita coba nanti lihat ya gimana sih cara bedain antara teori yang satu dengan teori yang lainnya gitu. Oke, kita pertama-tama mulai dari jagat raya terlebih dahulu, nanti setelah itu baru kita masuk ke tata surya ya. Oke, mulai dari jagat raya. Jagat raya tuh apaan sih? Nah, kita juga harus tahu ya teman-teman ya, definisinya tuh apa sih kira-kira kalau misalnya kita mau ngomongin tentang jagat raya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa jagat raya ini merupakan alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur. Sangat luas dan tidak terukur. Jadi nggak ada nih peneliti yang bisa ungkapin kira-kira si jagat raya ini luasnya berapa kilometer sih kira-kira, itu sampai saat ini belum ada. Karena saking luasnya si alam semesta ini. Nah, jagat raya tuh isinya tuh apa? Isinya itu adalah berjuta-juta benda angkasa dan juga kabut gas atau kelompok nebula. Nah, ini coba teman-teman ingat-ingat karena nanti akan kepake nih di salah satu teorinya. Yang kemudian tersusun menjadi gugusan bintang gitu. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ngomongin jagat raya, pokoknya alam semesta yang sangat luas dan nggak bisa kita ukur nih dia luasnya tuh berapa. Isinya tadi ada apa? Ada benda angkasa dan juga ada kabut gas. Oke, ini si Tibi bisa aja ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk teman-teman ke teori-teorinya gitu. Nah, secara umum si teorinya ini ada 3 nih. Yang satu sama yang kedua, ini dia saling berkaitan, dan yang satu ini dia terpisah sendiri ya, malah bertentangan gitu ya dibandingin teori yang pertama sama teori yang kedua. Kita coba lihat dulu mulai dari teori yang pertama, yaitu teori ledakan besar atau biasanya disebut sebagai The Big Bang Theory. Nah, ngomong apa nih si The Big Bang Theory ini? Tapi sebelum itu, teman-teman, kita harus tahu dulu siapa nih tokoh yang menemukan nih teori The Big Bang Theory. Tokohnya itu namanya adalah, kenapa tiba-tiba udah ke akhir aja nih? Nah, tokohnya itu namanya adalah Stephen Hawking. Nah, jadi dia nih teman-teman yang mengungkapkan teori ledakan besar ini. Kita coba baca dulu teori ledakan besar ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Nah, galaksi-galaksi ini berasal dari suatu massa yang tunggal, yang menyimpan suhu dan juga energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta sehingga membentuk jagat raya. Nah, kita bisa simpulin nih, kalau misalnya ngafalin di sini kayaknya rada pusing ya, teman-teman ya. Nah, kita tuh bisa simpulin dari teori ini, itu adalah jadi jagat raya ini, teman-teman, si jagat raya itu terbentuk dari ledakan yang besar atau dahsyat. Besar atau dahsyat. Nah, biasanya tuh di soal-soal tuh udah ada kata kuncinya. Kata kuncinya tuh apa? Ya ini, ledakan besar atau dahsyat. Tinggal teman-teman cari aja. Pokoknya kalau misalnya udah ada kata-kata ledakan besar atau dahsyat, itu pasti banget ya masuk ke teori The Big Bang ini atau ledakan besar. Nah, kalau mau diilustrasiin kayak gimana sih si teori yang pertama ini? Tadi kan dia bilang ya teman-teman, ada suatu massa nih yang besar. Nah, ketika si suatu massa ini dia meledak, otomatis ya akan jadi partikel-partikel yang lebih kecil
lagi gitu. Jadi stop sampai sini aja terkait teori yang pertama. Jadi pokoknya ada massa besar, dia meledak nih, terus jadi partikel yang kecil-kecil. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Sebagai jagat raya. Si partikel-partikel yang udah pecah ini gitu. Nah, karena si teori The Big Bang ini teman-teman itu kayak kok nggak lengkap ya, kok nggak sesuai ya sama kenyataan. Makanya nanti dilanjutin nih sama teori yang kedua. Nama teorinya apa? Nama teorinya itu adalah teori mengembang dan memampat. Nah, ini tokohnya namanya siapa? Tokohnya itu namanya adalah Friedman. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, ini ngomongin tentang apa? Sebenarnya lebih gampang pakai ilustrasi. Kita gambar di mana ya? Di sini aja deh. Tadi kan The Big Bang Theory, itu kan jelasin ada satu massa besar, itu dia pecah ya kan teman-teman. Nah, si teori mengembang dan memapat ini sebenarnya cuma lanjutan dari teori The Big Bang aja. Dia ngomong bahwa dari hasil ledakan ini ternyata bisa meledak lagi nih. Jadi partikel-partikel yang lainnya. Nih, partikel-partikel yang lainnya. Nah, dari partikel yang udah pecah ini akan meledak lagi. Jadi akan meledak terus-terusan. Makanya tadi definisi di awal dari jagat raya, dia ini apa? Tidak terukur. Kenapa nggak terukur? Karena dia bertambah terus, teman-teman. Dia pecah, meledak terus-terusan. Sehingga dia ini nggak bisa diukur, gitu. Nah, ini teori yang kedua, teori mengembang dan memapat. Lanjutan aja dari teori yang pertama, gitu. Nah, teori yang terakhir ini, teman-teman, dia ini paling beda ya sama teori yang pertama dan kedua. Pertama, dia ini dikemukakan oleh siapa? Nama tokonya itu adalah Fred Hoyle. Nggak tahu ya bacanya kayak gimana, pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, teori ini ngomongin tentang apa? Teori ini ngomong bahwa si alam semesta ini, teman-teman, itu dia tidak memiliki awal dan akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Jadi si teori ini, dia nih ngomong tentang ya udah dari awal dunia terbentuk, itu ya cuman ini doang, itu aja gitu yang udah ada di langit, gak ada yang bertambah dan gak ada yang berkurang. Nah, itu yang ngomongin sama teori keadaan tetap. By the way, dia ini ada nama bahasa Inggrisnya, sebenarnya sama aja. Steady state theory. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Cuman teman-teman perlu ingat bahwa teori keadaan tetap ini, dia ini udah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena ya dia ternyata nggak valid gitu ya sama penelitian-penelitian yang ada gitu. Bahwa sebenarnya ya bumi ini, dia itu akan terus bertambah teman-teman. Si partikel-partikel yang ada di jagat raya ini gitu. Nah, di sini ada nanya, Kak, ada apa sebelum The Big Bang terjadi? Nah, sebenarnya teman-teman, The Big Bang ini bukan apa ya? Ada The Big Bang dulu nih, baru terjadi pecahan kayak gini gitu. Jadi yang namanya teori itu adalah dia menjelaskan sesuatu yang udah terjadi sebelumnya gitu. Ntar baru nih dikasih tahu ke masyarakat bahwa oh terjadinya jagat raya itu kayak gini gitu. Jadi sebelum Big Bang terjadi ya sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Dia ini si Stephen Hawking ini teman-teman itu adalah tokoh pertama yang bahas tentang jagat raya gitu. Kalau udah nggak valid teorinya masih dipakai nggak Kak di ujian? Tentu masih ya teman-teman ya. Masih dipakai, cuman untuk penelitian-penelitian yang baru dia ini udah nggak dipakai lagi teorinya gitu. Aman kan ya? Nggak ngelag kan ya? Gitu. Jadi walaupun nih teman-teman teorinya ini udah ditinggalkan, dia ini masih sering muncul ya di soal-soal. Bahkan ini lebih sering ya dikeluarin dibandingin sih The Big Bang. Pokoknya antara ini sama ini. Itu dua hal yang seringlah keluar gitu. Nanti ya, bintang kembar itu nanti masuknya ke tata surya. Nanti kita akan bahas. Nah, sampai sini dulu terkait jagat raya. Ada yang masih bingung nggak atau mau ditanyain terlebih dahulu?
jagat raya dulu nih. Iya, betul. Jadi untuk pengetahuan kita aja, tapi kalau misalnya nanti ada penelitian baru, itu nggak dipakai nih si teori keadaan tetap ini ya, untuk jadi apa ya, jadi bahan rujukan gitu ya, itu nggak dipakai lagi. Boleh, boleh. Teori yang kedua ya, teori mengembang dan memapat. Jadi teori yang kedua ini, teman-teman, dia ini adalah lanjutan dari teori The Big Bang Theory. Nah, The Big Bang Theory, itu kan dia ngomongin ya teman-teman ya, ada masa yang besar, itu dia meledak. Nah, cuman sampai sini aja. Jadi meledaknya itu cuman satu kali aja gitu. Nah, ternyata ada penelitian nih. Oh, ternyata meledaknya tuh nggak sekali, tapi berkali-kali. Nah, itu nanti diungkapkan dalam teori mengembang dan memapat gitu. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya teman-teman, di ilustrasinya. Tadi kalau The Big Bang Theory berhentinya sampai sini aja ya kan, sekali meledak. Tapi teori mengembang dan memapat, itu dia meledak lagi teman-teman. Nih, meledak lagi, ini meledak lagi. Tuh, meledak terus-terusan gitu. Jadi, teori mengembang dan memapat ini ngomongin bahwa partikel hasil pecahan ini, teman-teman, dia ini akan memutar, ya, memutar terus-terusan. Kalau misalnya dia memutar nih, lama-lama dia jadi panas nih. Akhirnya apa? Akhirnya dia meledak lagi, gitu. Terus-terusan ini panas, meledak lagi, meledak lagi, meledak lagi. Begitu. Jadi lanjutan aja sebenarnya dari The Big Bang Theory. Teori mereka itu ada pembuktiannya, Kakak? Ada. Kalau misalnya di teori ini, teman-teman, sebenarnya buktinya ya alam kita sekarang ini, gitu. Karena kan nggak ada yang pernah lihat ya, bumi pas masih jagat raya ini pas masih keadaan utuh ini. Jadi ini sebenarnya teori-teori ini merupakan cocok logi aja gitu, hasil pemikiran dari si Stephen Hawking, ada Friedman, sama ada Fred Hoyle gitu. Jadi sebenarnya ya mereka cuman membayangkan aja nih, kayaknya nih jagat raya ini terbentuknya dulunya kayak gini deh. Dari satu masa yang gede, terus dia pecah lagi gitu. Jadi sebenarnya disesuaikan aja sih teman-teman sama misalnya teori fisika atau teori apapun dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Jika alam semesta mengembang, apakah dia akan meledak seperti balon yang terus ditiup? Nah, sebenarnya kurang lebih sama nih kayak balon. Cuman kan balon nih nggak bisa pecah lagi ya kan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya jagat raya, si galaksi, si partikel-partikelnya, itu dia bisa pecah lagi. Jadi partikel yang lebih kecil lagi gitu. Jadi pokoknya dia nih meledaknya nggak berhenti-berhenti teman-teman. Jadi selalu akan meledak terus-terusan gitu. Bisa gak Kak dia gabung, misalnya yang ini sama yang ini? Bisa teman-teman, gitu. Misalnya dia nih partikel yang A sama B ketemu, terus mereka puter-puteran. Nanti dia lama-lama jadi menyatu gitu ya, nanti baru pecah lagi. Itu bisa kayak gitu. Aman sampai sini terkait 3 teori ini, teori jagat raya. Ini tokoh-tokohnya juga penting ya untuk teman-teman ingat karena sering disebut-sebut juga gitu di dalam soal-soal. Nggak ada. 3 teori ini aja. 3 teori ini yang perlu teman-teman memapat itu artinya menyatu, teman-teman. Nempel. Memapat. Mengembang, ini maksudnya pas dia lagi pecah. Memapat, ini artinya pas dia lagi muter-muter, itu nanti lama-lama dia nempel, gitu. Aman sampai sini atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya? Oke, terkait jagat raya aman, kita coba lanjut ke tata surya nih. Tata surya juga teorinya sebenarnya banyak ya, teman-teman ya. Tapi nanti kita coba lihat antar teori tuh bedainnya gimana sih? Itu yang perlu kita tahu sebenarnya. Karena kalau misalnya teman-teman cuma ngapalin definisinya, itu bakalan pusing banget ketika nanti ketemu di soal gitu. Nah, kita baca definisinya terlebih dahulu. Tata surya itu adalah sekumpulan benda langit yang isinya ada sebuah bintang
yang disebut matahari, dan semua objek yang terkait dengan gaya gravitasinya seperti planet. Nah, dari definisi ini teman-teman, tata surya itu sebenarnya isinya tuh cuma dua hal. Ada bintang sama ada planet. Dah, gini doang. Sebenarnya gitu ya. Pokoknya tata surya isinya dua hal ini. Bintang sama planet. Nah, kalau misalnya di galaksi kita nih, itu kan adanya matahari ya kan. Matahari itu bintangnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti nih kita bahas teori-teorinya, itu tentang dua hal ini aja. Proses terbentuknya bintang dan planet. Nanti akan fokusnya ke dua hal ini aja. Jadi bagaimana caranya, nih, bagaimana caranya mereka ini teman-teman itu terbentuk. Itu yang akan kita bahas di setiap teorinya gitu. Nah, bedanya apa? Gimana cara bedanya? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kalau antara bintang dan matahari, sebenarnya matahari itu bintang, cuman namanya aja gitu. Kayak misalnya bumi, bumi itu kan planet kan, teman-teman. Tapi si planet ini dinamakan sebagai bumi gitu. Jadi matahari sebenarnya cuman nama aja dari salah satu bintang gitu. Oke, kita mulai dari teori yang pertama ya. Di sini ada teori nebula. Tadi kata nebula itu udah sempet ya kita ketemu di awal. Nebula ini apa sih tadi? Nebula ini dia adalah kabut gas. Nah, dia ini adalah kabut gas. Kalau misalnya kita mau baca nih di sini, teori nebula pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf. Namanya adalah Immanuel Kant. Kant menyampaikan bahwa kabut serta gas yang terdapat di angkasa berputar secara lambat hingga akhirnya membentuk cakram datar dan memiliki inti massa. Nah, bagian tengah dari inti massa tersebut memiliki suhu yang tinggi dan berpijar hingga berbentuk matahari. Serta inti massa bagian pinggir mengalami pendinginan dan secara perlahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Nah, coba ya kita mikirnya kalau misalnya ngafalin ini kok rada susah ya. Nah, kita coba bikin singkatnya si teori nebula nih ngomongin apa. Dia ngomongin teman-teman nih, ada kabut gas ya kan. Yang tadi namanya nebula kan. Nah, jadi si kabut gas ini dia akan berputar. Ya kan? Nah, dia nih akan berputar. Nanti kalau misalnya dia nih udah berputar, lama-lama akan menjadi apa? Akan menjadi matahari dan juga planet gitu. Jadi gampangnya si matahari dan planet ini terbentuknya dari yang namanya kabut gas atau nebula. Tapi di sini kan cuma disebutinnya Immanuel Kant ya. Sebenarnya tuh ada dua ya teman-teman tokohnya dan agak sedikit berbeda ya isi teorinya. Nih kita coba lihat ya perbedaannya. Tadi kan di pengertian itu disebutnya itu ada si Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu dia ngomongnya apa teman-teman? Ngomongnya bahwa si kabut gas di bawah bisa nggak ya? Di bawah aja deh kita pindahin. Nah, si kabut gasnya nih berputar secara apa? Secara lambat ya kan? Nah, secara lambat. Nah, tapi ada satu tokoh lagi yang namanya itu adalah Laplace. Nah, sebenarnya sama nih ngomonginnya ya. Kabut gas yang berputar. Kabut gas berputar. Tapi bedanya kalau si Laplace ini, dia ngomong berputarnya ini secara cepat. Nah, jadi ada dua tokoh yang ngomongin teori nebula ini ya teman-teman ya. Kalau si Immanuel Kant itu percaya bahwa si kabut gas ini putarnya tuh pelan-pelan. Tapi kalau misalnya si Laplace, dia ini jelasin bahwa si kabut gasnya ini berputarnya itu secara cepat. Nah, bedanya cuman di situ aja. Ini terkait teori yang pertama,
teori nebula. Ya, jadi ingetnya di sini aja nih, yang teman-teman fokusin. Pokoknya matahari dan planet kita terbentuk dari kabut gas gitu, atau namanya tuh nebula. Sampai sini terkait teori nebula aman atau ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Oke, aman ya terkait teori nebula. Nah, kita akan masuk ke teori yang kedua. Di sini teori awan debu. Nah, sebenarnya dari namanya aja itu udah kelihatan ya teman-teman ya, teori awan debu. Nah, cuman kita coba lihat ya di sini teman-teman. Ini ada nama lainnya, si teori awan debu ini. Awan debunya itu bisa juga disebut sebagai protoplanet. Jadi nanti kalau misal teman-teman di soal atau baca artikel ketemu kata protoplanet, ini dia sama aja ya, kayak teori awan debu. Nah, kita coba baca dulu ya, teori ini ngomongin tentang apa sih? Teori awan debu atau the dust cloud theory pada awalnya dicetuskan oleh Carl Friedrich. Kemudian teori ini disempurnakan lagi oleh Gerald Peter Kuiper. Nah, pada dasarnya mereka mengatakan kalau tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak yang berputar menyerupai cakram, lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Nah, pada teori awan debu, proses yang terjadi adalah pemapatan dan penggumpalan. Pada proses pemampatan ini, partikel debu tertarik ke dalam pusat awan, membentuk bola, dan lama-kelamaan menjadi cakram. Nah, partikel yang berada di tengah cakram saling menekan, lalu menimbulkan panas dan menjadi pijar. Bagian tengah ini kemudian menjadi matahari, sementara bagian luarnya berputar dengan sangat cepat, lalu sampai pada titik di mana mereka terpental dan terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Bagian inilah yang pada akhirnya menjadi planet dan penyusun tata surya lainnya selain matahari. Nah, agak rempong ya teman-teman ya kalau misalnya kita mau ngafalin ini gitu. Tapi singkatnya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin teori awan debu, balik lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan namanya aja gitu. Jadi ada awan yang sangat luas. Jadi ada awan yang sangat luas. Nah, si awan ini, awan dan debu ya. Awan dan debu yang sangat luas. Nah, mereka ini teman-teman mengalami yang namanya pemampatan. Atau mereka ini jadi satu ya. Nah, terus setelah mereka bersatu nih, mereka akan berpilin. Atau disebutnya tuh berpijar. Atau muter-muter ya teman-teman ya. Terus nanti lama-lama dari hasil gumpalannya ini akan membentuk yang namanya cakram. Nanti dari cakram ini ngasilin dua hal ya. Ada planet sama ada matahari. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, ya konsepnya tuh sama aja nih kayak teori nebula. Cuman bedanya kalau teori nebula itu dari yang namanya kabut gas, tapi kalau misalnya teori awan debu, itu dia dihasilkan dari mana? Dari ya si awan dan debu gitu yang berputar. Jadi beda bahannya aja sebenarnya antar kedua teori ini gitu. Jadi sebenarnya gampang ya teman-teman ya cara bedainnya. Tinggal kita lihat aja dari mana sih, dari kabut gas kah atau dari awan debu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang teori awan debu? Kayak ada yang nanya nih, kabut gasnya memadat gitu Kak, jadi membentuk planet. Nah, iya, jadi kabut gasnya tadi ya, berarti yang nebula, itu dia akan menyatu nih teman-teman ya, jadi satu yang padat. Jadi satu hal yang padat. Nanti setelah mereka berputar, itu kan lama-lama jadi panas ya. Nah, nanti bagian tengahnya tadi, itu dia jadi matahari ya kan. Tapi bagian pinggirnya, itu akan jadi apa? Jadi planet-planet gitu. Jadi betul banget kabut gasnya itu memadat. Sama halnya kayak awan debu ya. Awan debunya itu dia juga memadat gitu. Nah, terus ada lagi nih yang tanya nih,
Apakah mungkin tata surya kita nambah satu planet lagi? Mungkin banget gitu ya. Cuma ketika si suatu material ini teman-teman jadi planet, itu nggak semudah itu gitu. Ketika ada material baru nih, langsung disebut planet, apakah bisa? Nggak bisa gitu ya. Karena kalau misalnya mau disebut planet, dia ini ada beberapa kriteria-kriteria tertentu. Makanya si Pluto ya, sekarang kan udah nggak disebut sebagai planet lagi ya kan. Karena apa? Karena ya tiba-tiba nih ada peneliti yang bilang bahwa oh ternyata si Pluto ini udah nggak memenuhi syarat dia jadi suatu planet, makanya dia ini dikeluarkan dari list planet gitu. Karena pas aku masih SD, itu kayak dikasih tahu sama guru aku bahwa Pluto ini masih planet gitu. Tapi sekarang ya dia bukan termasuk bagian dari planet lagi gitu. Betul, betul. Awan debu yang memadat, betul banget. Di teori awan debu kan ada istilah tertarik, berarti ada gravitasi kan. Seandainya tidak ada gravitasi, apakah semua massa zat dan benda di tata surya ini tidak akan pernah ada? Betul banget, betul banget. Kalau misalnya nggak ada gravitasi, betul banget dia nggak akan bisa jadi padat dan nggak akan ada nih yang namanya jagat raya, yang namanya tata surya dan segala isinya itu nggak akan ada. Betul banget. Gitu. Nah, tapi kalian jangan samain juga ya, yang disebut dengan planet, itu belum tentu dia ini bisa ditinggali manusia ya. Kalau misalnya ditinggali manusia, itu ya ada kriteria-kriterianya lagi. Makanya sampai sekarang Mars itu belum bisa ya kan kita tinggalin. Karena ya masih belum bisa gitu ya untuk menghidupkan ya seorang manusia di planet tersebut gitu. Sampai sini aman terkait dua teori tadi ya, ada nebula sama awan debu. Sebelum kita masuk ke teori selanjutnya. Oke, aman ya? Oke, kita coba lanjut ke teori yang ketiga. Di sini ada teori planetesimal. Teori planetesimal ngomong tentang apa? Kita coba baca dulu ya teman-teman ya. Teori ini dikemukakan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain pada tahun 1905. Lain halnya dengan teori nebula, pada teori ini Moulton and Chamberlain itu berpendapat bahwa pada mulanya si matahari udah ada. Nah, jadi mataharinya udah ada ya teman-teman ya. Kalau dua teori sebelumnya, mataharinya terbentuk bersamaan ya sama si planet. Selanjutnya, mereka beranggapan kalau matahari sudah ada gitu aja gitu ya di angkasa. Lalu pada suatu waktu ada sebuah bintang yang ukurannya sebesar matahari dan mengorbit dekat dengan matahari. Berhubung si bintang gede ini punya gravitasi, akibatnya ada partikel matahari yang terseret keluar. Maksudnya gimana? Gini, kita gambarin aja ya di sini. Jadi teori ini bilang ya udah nih si matahari tuh udah ada dari sananya. Kita gambarin dulu nih, ini si matahari ya, M. Nah, tiba-tiba ada bintang lain teman-teman yang lewat. Yang ukurannya kurang lebih mirip lah sama matahari. Yang namanya mengorbit, berarti dia mengelilingi ya kan teman-teman ya. Nah, jalur orbitnya misalnya deket nih sama matahari. Nah, karena deket, mereka ini akan tarik-tarikan nih teman-teman. Nah, tarik-tarikan. Nah, ketika bintangnya nih, kita gambarin garisnya deh ya. Misalnya nih garisnya kayak gini nih. Yang jauh deh. Misalnya kayak gini ya. Nah, misalnya kayak gini, lurus nih. Ketika bintangnya nih ada di sini, teman-teman, dia kan deket ya sama matahari. Makanya nanti ketarik nih partikelnya. Tiba-tiba bintangnya pergi nih, teman-teman. Bintangnya pergi, dia ke sini sekarang. Nah, dia ke sini. Otomatis partikel yang ketarik ini, teman-teman, akan balik lagi ke matahari. Tapi ternyata ketika balik lagi nih ke matahari, itu nggak semuanya balik. Ada beberapa bagian yang tersisa. Nah, yang tersisa ini, teman-teman, itu dia jadi planet. Jadi anggapannya planet ini merupakan partikel-partikel dari matahari yang tertarik gitu ya ketika ada suatu bintang yang lewat gitu. Nah, ini juga bisa nih menjawab pertanyaan Nafis ya. Kalau nanya,
apakah memungkinkan ada planet baru? Ya mungkin aja kalau misalnya teori planetesimal ini dia terulang. Ada bintang yang ukurannya tuh lebih besar mungkin dari matahari yang mengorbit dekat dengan matahari. Nah, nanti ada partikel lagi nih yang tertarik gitu. Nanti akan jadi planet-planet baru. Tapi sampai sekarang itu belum ada ya kejadian terulang seperti ini lagi gitu. Ini teori satu-satunya yang matahari udah ada, enggak, ini selanjutnya nih, teori selanjutnya itu mataharinya tuh udah ada gitu. Jadi yang mataharinya belum ada itu cuman 2 teori sebelum ini aja, nebula sama awan debu gitu. Bagaimana susunan tata surya apabila terdapat lebih dari 2 bintang, matahari dan bintang yang random gitu ya, yang sama-sama mengorbit dalam catatan bintang. Random itu tersebut tidak bertarikan dengan matahari. Bagaimana susunan tata surya? Sebenarnya susunan tata surya akan sama aja, teman-teman ya. Kalau misalnya ada 2 matahari gitu ya, misalnya nih ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Ini bintang yang pertama, ini bintang yang kedua. Sebenarnya ya udah gitu. Nggak akan gimana-gimana. Kenapa? Karena setiap planet, teman-teman, itu dia kan punya orbitnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia akan mengorbit yang mengikuti garisnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak akan berpengaruh mau ada berapa bintang ya kan. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat, bintang tuh sebenarnya banyak banget ya kan. Tapi emang kalau berdasarkan penelitian, planet-planet ini itu mengelilingi si matahari gitu. Walaupun kan banyak bintang ya di luar angkasa gitu, tapi emang berapa ya? 8 planet ya, berarti ya 8 atau 9 itu dia mengelilingi si matahari gitu. Nah, siapa yang akan jadi pusat tata surya? Sebenarnya yang akan jadi pusat tata surya itu tergantung si planet ini itu berevolusinya terhadap apa gitu. Kalau misalnya dia berevolusi terhadap bintang yang A ini, ya udah berarti si A ini merupakan pusat tata surya dari si planet yang pertama. Tapi ternyata planet yang kelima ini dia itu orbitnya mengelilingi si bintang yang B. Berarti bintang yang B ini yang akan jadi pusat tata surya terhadap planet nomor 5 gitu. Jadi tergantung si planet ini dia berevolusi terhadap apa gitu. Kalau bumi kan berevolusinya terhadap apa? Terhadap matahari kan. Makanya matahari itu merupakan pusat tata surya gitu. Jadi sebenarnya nanti teman-teman tinggal kaitin aja sama revolusi ya, revolusi. Begitu. Iya, benar ada 2 circle. Jadi tergantung revolusinya aja sebenarnya. Dia berputarnya mengelilingi apa gitu. Tapi ternyata nggak kayak gini ya. Ini aku hapus ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya nanti. Yang planetesimal yang mana? Jadi yang ini ya. Planetesimal gambarnya yang ini gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang planetesimal ini sebelum kita lanjut ke pasang surut yang sebenarnya tuh mirip teman-teman sama planetesimal. Cuma nanti kita lihat bedanya tuh sebenarnya gimana sih antara planetesimal sama pasang surut. Aman sampai sini terkait teori planetesimal? Oke, aman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita bakal lanjut ke teori pasang surut. Nah, kita coba baca dulu ya. Di sini gelombang pasang ini tertarik dan jadi semacam menempel pada bintang. Lalu sama deh kayak orang main tarik-tarikan, tali tambang menggunakan tali rafia, tali itu putus. Sebagian gas matahari masuk kembali ke matahari dan sebagiannya lagi pecah menjadi partikel-partikel yang akan menjadi cikal bakal planet. Nah, sebenarnya kalau mau digambarin tuh sama persis teman-teman, kayak planetesimal. Ini ada matahari, terus ada bintang, terus karena ada gaya gravitasi, ya kan, itu dia ketarik, pas bintangnya pergi, itu ya si partikel-partikel yang enggak masuk ke dalam matahari, itu dia akan jadi planet.
Nah, cuman kita akan lihat ya teman-teman ya, perbedaannya antara planetesimal dan pasang surut. Kita mulai dari planetesimal terlebih dahulu. Planetesimal. Nah, bedanya sebenarnya gampang bedanya. Bedanya gini, kalau misalnya planetesimal, teman-teman, massa yang ketarik tuh, jadi ada bagian kan yang ketarik ya. Jadi massa yang tertarik itu benar-benar auto ya, auto atau langsung jadi planet. Tapi kalau misalnya nih si pasang surut itu dia nggak langsung. Jadi si material yang tertarik gitu ya, material ini massa atau material ya, sama aja. Jadi material yang tertarik ini dia akan jadi gas dulu. Nah, jadi gas, nanti si gas ini itu lama-lama akan dingin. Nah, setelah dingin dia baru jadi planet. Nah, bedanya sebenarnya kayak gini, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya planetesimal itu beneran hasil pecahannya itu jadi planet gitu. Tapi kalau misalnya pasang surut, jadi yang pertama ada kabut dulu nih, hasil pecahannya berupa kabut. Nah, terus si kabut ini teman-teman lama-lama makin dingin, dia makin keras dong. Nah, kalau misalnya dia udah keras sempurna, itu dia baru jadi yang namanya planet gitu. Nah, ini dia cara bedain antara planetesimal dan juga pasang surut gitu. Tapi secara konsep itu sebenarnya mirip gitu. Kalau misalnya di soal cara bedainnya gimana? Kadang ya teman-teman ya, kalau misalnya si pasang surut, itu udah pasti banget ada kata pasang surutnya di soal gitu. Jadi apa ya, mirip gitu ya. Pokoknya tinggal cari aja kata kuncinya ya, terkait pasang surut ini pasti ada kata pasang surutnya. Kalau misalnya planetesimal, itu nggak selalu ada gitu ya, kata planetesimalnya. Oke, ini dia nanya, mengapa susunan planet tidak urut dari yang terkecil? Nah, nggak urut gara-gara apa? Gara-gara ya pecahannya random gitu. Kayak misalnya kamu pecahin gelas, nggak bisa dong kayak hasil pecahannya nih ketika sampai di lantai, itu dia langsung berurutan mulai dari kecil sampai yang gede. Itu nggak bisa kayak gitu kan. Kan mencar-mencar ya kan teman-teman. Nah, itu yang disebut sebagai teori-teori ini gitu. Jadi ukuran planet-planet kita memang enggak berurutan gitu ya dari yang paling kecil hingga yang paling besar gitu. Kebetulan aja tuh si Merkurius paling kecil dan dia paling deket gitu ya sama si mataharinya gitu. Teori ini ada hubungannya gak sama pasang surut air laut? Itu nggak ada ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pasang surut air laut, itu nanti dia kaitannya sama bulan gitu. Nah, di sini kita belum ngomongin tentang bulan. Jadi kalau misalnya ngomongin tata surya, itu kita cuman fokusin ke dua hal, matahari dan juga planet gitu. Kalau misalnya pasang surut air laut itu nanti hubungannya sama bulan, sama rotasi ya. Nanti kita akan lihat juga. Oke, di sini ada yang nanya terkait penemu teori ya kan. Nah, kalau misalnya tadi udah deh kan ya sebelumnya ya. Nah, tinggal sih pasang surut ini. Nah, teori pasang surut ini teman-teman itu dikemukakan oleh, terus gimana ya, sini aja ya, dikemukakan oleh sama nama tokoh George Louis Clerk. Ini agak susah ya namanya ya. C de Buffon. Dari namanya nih kira-kira orang mana nih? Ada yang tahu? Orang Prancis ya. Ini ada de-nya tuh udah Prancis banget. Ada nanya, bagaimana kondisi di tata surya jika hanya ada matahari dan bumi saja dan tidak ada planet lainnya? Apakah mempengaruhi pergerakan orbit tata surya? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya cuma ada matahari dan bumi doang gitu. Karena toh kita bisa-bisa aja kan teman-teman hidup di bumi ini aja gitu. Jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja.
apakah mempengaruhi pergerakan orbit? Ya enggak, karena setiap planet itu punya garisnya sendiri, teman-teman, gitu. Jadi enggak akan yang namanya berpengaruh ya kalau misalnya cuma ada satu matahari atau satu bintang dengan satu planet. Begitu. Sampai sini aman terkait teori pasang surut. Sebelum kita masuk ke teori yang terakhir, oke. Iya, nama penemunya juga harus diingat-ingat ya. Karena nanti di soal tuh suka ya teman-teman ya dimunculin beneran nama teorinya gitu. Jadi emang kita juga perlu tahu ya nama tokoh-tokohnya tuh siapa-siapa aja gitu. Oke, aman ya. Nah, karena aman, kita bakalan masuk ya teman-teman ke teori terakhir, namanya adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini ngomong tentang apa? Dia ngomong bahwa teori yang dikemukakan oleh yang namanya R.A. Littlon. Atau ya, baca gimana, pokoknya tulisannya kayak gitu. Ini mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang yang lain. Bintang yang ditabrak itu hancur dan menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang kembarnya yang tidak pecah. Nah, sebenarnya di teori bintang kembar ini udah dari namanya sebenarnya udah jelas ya, bintang kembar. Jadi dia ngomong nih, misalnya matahari nih. Nah, si matahari punya kembaran yang benar-benar sama persis, teman-teman. Dari bentuk, dari ukuran, itu pokoknya sama persis ya, nggak ada yang beda. Nah, nih, sama persis. Nah, tiba-tiba mereka ini tabrakan nih, ya, tabrakan. Nah, kalau misalnya nabrak, pasti ada yang pecah ya kan, teman-teman ya. Ini kita gambarin nih, misalnya nabrak nih, terus ada yang pecah. Nah, dari hasil pecahan ini, itu dia akan jadi yang namanya planet dan matahari gitu. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman ngomongin teori bintang kembar, itu sebenarnya fokusnya ya teman-teman ya. Pokoknya ini ada dua bintang yang sama atau yang identik persamaannya. Nah, itu yang paling sering dikeluarin di soal gitu. Cuman terkait mereka bertabrakan lalu nanti jadi planet dan matahari, itu sebenarnya nggak terlalu sering-sering banget gitu ya dibahas di soal. Gitu doang sebenarnya teori bintang kembar. Ada yang mau ditanyain, pokoknya fokus di si bintang ini punya kembarannya gitu. Apakah hanya matahari sebagai bintang yang menjadi sumber energi di tata surya? Apakah bintang lain yang dapat menghasilkan energi? Kalau misalnya di galaksi Bima Sakti ya, galaksi kita, iya matahari yang jadi sumber energi terbesar. Kenapa? Karena dari ukurannya aja ya teman-teman ya, itu dia paling besar nih. Kalau misalnya teman-teman bandingin sama bintang-bintang yang lainnya. Makanya si matahari ini bisa menyinari mulai dari bumi sampai paling ujung, itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya bintang lain bisa menghasilkan energi apa enggak, ya bisa-bisa aja ya bisa menyinari. Tapi apakah bisa sebesar matahari menyinari bumi, itu ya belum tentu bisa gitu. Karena sampai sekarang ya kita lihat aja nih di bumi kita, itu ya pakainya matahari kan, nggak ada bintang lain gitu. Teori bintang kembar berarti mataharinya belum ada kan Kak sebelumnya. Nah, teori bintang kembar ini mataharinya udah ada teman-teman. Jadi udah banyak nih bintang-bintang di tata surya gitu ya. Nah, bintang yang kembar ini teman-teman, itu tuh dia letaknya deketan gitu. Nah, karena mereka deketan, sangat berpotensi kan untuk tabrakan gitu. Jadi bintangnya itu udah ada terlebih dahulu ya di teori bintang kembar. Kenapa waktu tabrakan gak dua-duanya matahari pecah, Kak? Soalnya kan kemungkinan juga gitu ya. Nah, ini dua-duanya pecah, teman-teman. Nah, dua-duanya pecah. Terus jadi hasilnya planet dan itu kan, planet doang sih, planet doang. Nah, nanti ini kan si bintangnya, teman-teman, itu kan gak selamanya stay. Nah, dia punya garisnya sendiri gitu. Nah, nanti yang jadi pusat, kalau misalnya di teori bintang kembar ya, itu adalah
bintang yang pecahannya itu paling sedikit. Misalnya nih, ini ada 2 bintang nih. Yang satu pecahnya cuma segini, yang satu pecahnya banyak. Nah, yang pecahnya sedikit itu yang akan jadi pusatnya gitu. Tapi yang setengahnya lagi itu dia hasil pecahannya itu berupa planet. Begitu. Pokoknya teori bintang kembar ini nggak sama ya teman-teman ya, kayak teori nebula dan teori awan debu yang emang matahari dan planet ini dari satu masa yang sama gitu. Tapi kalau mulai dari teori bintang kembar, planetesimal, sama teori pasang surut, itu dia si mataharinya itu udah ada terlebih dahulu. Iya, satu tokoh aja. Kalau ya pasang surut. By the way, si pasang surut ini ada nama lainnya loh. Nama lainnya teori tidal. Nah, teori tidal. Bagaimana ilmuwan mengetahui usia dari tata surya bahkan jagat raya hingga ke pembentukan alam semesta yang jauhnya miliaran tahun ke belakang. Nah, mereka ya pakai cocok logi gitu sih guys sebenarnya. Makanya ada perbandingan-perbandingan kan. Misalnya pakai teori A, oh si lautan ini umurnya segini. Nah, mereka mengidentifikasi lagi. Kira-kira si batuannya ini misalnya ya, itu kira-kira adanya sebelum atau semana. Makanya sebenarnya nggak ada ilmuwan yang pasti banget kan, kasih ya, ini dari tahun 2000 misalnya. Nggak ada yang kayak gitu. Makanya biasanya ilmuwan bilangnya 2000-an, 2000-an gitu. Karena yang nggak ada suatu hal yang pasti gitu. Mau kalian percaya atau enggak, ya terserah kalian gitu. Karena itu merupakan hasil pemikiran mereka gitu si ilmuwan-ilmuwan ini. Ya menurut pandangan mereka lah yang udah belajar tentang tanah, tentang angkasa dan lain-lainnya gitu. Baru mereka bisa memutuskan nih kira-kira umurnya tuh berapa gitu. Makanya ya tentu kita harus percaya orang yang udah ahli lah di bidangnya gitu. Sama aja kayak kalau misalnya teman-teman ada yang ngikuti sidang-sidangnya Sambo dan lain-lain, yang dipanggil jadi saksi adalah orang-orang yang emang udah ahli gitu ya di bidangnya gitu. Yang bisa dipercaya lah dan valid gitu ya, karena ya dia ngomongnya berdasarkan fakta gitu ya dan kebenaran yang sebenarnya gitu. Sampai sini aman terkait teori bintang kembar. Iya, masih tuntutan JPU, jadi ngomongin Sambo nih ya. Nanti kalau hasil akhirnya tergantung hakimnya aja gitu. Ilmuwan-ilmuwan ini membuat teori melalui buku yang mereka tulis ya Kak. Iya, betul banget. Kalau zaman dulu ya itu pakai buku yang mereka tulis gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu kalau misalnya ada pengetahuan yang baru itu lebih cepat diupdate di jurnal-jurnal gitu. Karena kalau misalnya di buku itu prosesnya panjang dan lama banget teman-teman. Keburu si teorinya ini udah nggak zaman gitu ya. Jadi biasanya sekarang ini itu pakainya jurnal gitu. Karena uploadnya itu akan lebih cepat gitu ya dibandingin buku. Karena buku kan harus diedit-edit dulu ya kan oleh banyak pihak ya kan, melibatkan banyak pihak gitu. Jadi emang kalau buat zaman sekarang itu udah nggak relevan gitu ya buku. Karena orang-orang akan lebih cepat untuk nguploadnya ya di internet gitu. Aman sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi ke planet nih, nanti kita akan lihat ciri-ciri dari planet. Oke, aman ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke planet. Kita akan coba lihat ciri-ciri dari masing-masing planet yang populer aja. Karena kalau misalnya mau dibahas semua ciri-cirinya, itu akan sangat banyak. Kita mulai dari yang pertama ya. Itu ada planet Merkurius. Ini kita urut aja ya, biar nggak bingung. Merkurius, cirinya apa? Dia ini terkecil ya kan teman-teman ya. Terkecil dan terdekat. Dengan siapa? Dengan matahari. Dengan matahari. Terus yang kedua, si Merkurius ini teman-teman, dia ini nggak punya satelit. Tidak memiliki satelit. Nah, terus yang ketiga, itu adalah tidak ada atmosfernya. Makanya dia ini nggak bisa ditinggalin sama manusia gitu.
Nah, terkait paling panas, nah kalau misalnya teman-teman lihat nih di penelitian terbaru, ternyata Merkurius ini bukan planet terpanas. Planet terpanas siapa? Malahan si Venus gitu. Nih, kita lihat ya cirinya Venus yang kedua, dia ini teman-teman planet terpanas. Planet terpanas. Yang kedua, cirinya dia ini seringkali disebutnya apa? Dia ada nama panggilannya nih. Disebutnya tuh ada bintang kejora, atau bintang senja. Nah, itu sebutan untuk Venus. Terus yang ketiga, dia ini punya atmosfer. Jadi dia memiliki atmosfer, tapi atmosfernya itu tipis. Nah, jadi ya karena tipis ini masih belum bisa ya teman-teman ya untuk ditinggali manusia. Terus apa lagi? Nah, si Venus ini paling dekat sama bumi. Paling dekat dengan bumi. Terus apa lagi? Nah, ini paling unik ya. Kalau misalnya planet-planet lain itu berputarnya ya udah ya, yang benar-benar aja gitu ya. Tapi kalau si Venus ini dia putarnya itu berlawanan arah ya dengan planet yang lain. Berputar atau berevolusi ya. Berevolusinya itu dia berlawanan arah dengan planet yang lain. Oke, di sini ada yang nanya nih, kenapa dia paling panas? Padahal yang paling panas, yang paling dekat sama matahari itu Merkurius, harusnya Merkurius ya kan yang lebih panas. Nah, sebenarnya ini teman-teman kaitannya sama bahan dasarnya dari si planet Venus ini gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dilogikain nih, pakai baju putih sama baju hitam, panasan mana? Sama-sama di tempat yang sama nih misalnya. Panasan baju hitam ya kan, karena baju hitam ini dia menyerap panas. Sama kayak Venus, Venus ini menyerap panas, makanya dia ini jadi planet terpanas gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga, bumi ya. Bumi ini tentu aja ya, dia nih memiliki atmosfer ya kan. Makanya kita bisa tinggal di bumi. Terus apa lagi? Memiliki satelit. Nama satelitnya apa? Satelit. Nama satelitnya adalah bulan ya kan. Terus dia nih memenuhi syarat kehidupan. Syarat kehidupan tuh apa aja? Syarat kehidupan. Ada gas, tanah, dan juga air. Tiga-tiganya ada ya kan di bumi. Makanya dia nih bisa kita tinggalin. Yang keempat itu ada Mars. Mars ini disebutnya apa namanya? Planet merah. Betul, planet merah. Terus dia ini teman-teman, kenapa dia warnanya bisa merah? Karena di dalam Mars ini dia nih mengandung yang namanya karat. Nah, coba ya teman-teman lihat karat di besi. Warnanya apa? Warnanya merah. Terus juga mengandung yang namanya debu besi. Di mananya? Di atmosfernya. Di atmosfernya. Makanya dia ini belum bisa ya teman-teman ya. Walaupun udah banyak nih orang-orang yang ngomong, pindah yuk ke Mars, pindah yuk ke Mars. Tapi ya tentu aja nggak bisa nih, karena terlalu banyak besi ya. Kalau misalnya setiap hari kita menghirup besi kan ada gimana gitu ya. Nah, dia ini punya satelit. Satelitnya tuh famous banget namanya ya teman-teman ya. Ini juga harus diingat-ingat. Namanya tuh adalah Phobos dan Deimos. Benar, Phobos dan Deimos. Ini perlu teman-teman ingat-ingat, jangan sampai lupa. Terus apa lagi? Planet kelima. Planet kelima itu ada Jupiter. Nah, si Jupiter ini teman-teman, dia ini kosong dan kopong. Kosong dan kopong. Makanya dia ini ringan gitu ya. Kosong, kopong, tambah satu lagi, bolong. Gitu. Terus dia ini mengandung unsur gas yang terdiri dari hidrogen dan helium. Makanya kalau bisa teman-teman lihat balon yang isinya helium itu kan dia akan ngambang gitu lah ya, terbang gitu.
Sama nih kayak Jupiter. Nah, dia nih punya satelit banyak banget. Dia memiliki 13 satelit. Banyak banget kan satelitnya. Terus rotasinya itu cepet banget ya. Rotasi itu perputaran si planetnya ya. Itu 10 jam doang. Kalau misalnya bumi berapa? 24 jam kan. Si Jupiter ini cuman 10 jam. Tapi revolusinya itu dia lama banget. Karena kan dia jauh ya teman-teman ya. Makanya revolusinya itu 12 tahun. Gitu. Karena jauh ya dia. Terus yang keenam, ada apa lagi? Ada Saturnus. Nah, kalau Saturnus itu disebutnya apa? Planet cincin ya kan. Nah, sebenarnya cincinnya ini isinya apa sih? Nah, di cincinnya itu sebenarnya isinya adalah debu es ditambah sama batuan gitu. Tapi kalau dari jauh kita lihatnya kayak ya udah gitu ya, nggak tahu tuh apa, tapi ada sesuatu lah yang mengelilingi si Saturnus. Tapi kalau misalnya dilihat lebih dekat, itu ternyata isinya adalah debu es dan batuan. Nah, kalau Saturnus ini dia punyanya 11 satelit. Punya 11 satelit gitu. Terus nomor 7 itu ada Uranus. Nah, Uranus ini sering disebut sebagai saudara kembarnya siapa? Saudara kembarnya Neptunus. Warnanya apa dia si Uranus ini? Warnanya itu adalah biru kehijauan. Nah, kenapa warnanya bisa biru dan kehijauan? Karena dia ini mengandung metana dan hidrogen. Ini kayak kimia banget ya kan? Tapi nggak apa, cuman pengetahuan aja buat teman-teman. Kalau misalnya nggak sanggup kah buat ngafalinnya, ya udah nggak apa, nggak usah dihafalin gitu. Terus sama yang terakhir ada Neptunus. Ini dia pokoknya ciri-cirinya sama kayak Uranus, persis. Mulai dari warna, bentuk, gitu ya. Nah, dia ini punya 2 satelit. Gitu. Apa nih yang tanya? Mars itu planet paling mungkin untuk ditempati di galaksi Bima Sakti selain Bumi, Kakak. Soalnya sering ada penelitian di sana. Iya, betul. Jadi Mars ini emang kayak, ini kayak bisa deh dijadiin tempat tinggal untuk manusia gitu ya. Tapi walaupun udah banyak nih penelitian yang bisa nih, tapi ya belum ada yang meneliti seyakin itu teman-teman. Karena nggak ada juga kan yang mau coba-coba hidup di sana, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya ya kan untuk bahan percobaan. Tapi karena dilihat lagi ya teman-teman ya, si Mars ini dia mengandung karat di atmosfer loh, di udara itu isinya karat semua. Itu apakah baik untuk kesehatan manusia? Ya kalau misalnya tinggalnya 1 bulan tuh masih oke, tapi kalau misalnya bertahun-tahun apakah nggak ada penyakit menyusul? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Karena kalau misalnya ini kan keputusan yang besar banget ya teman-teman ya untuk pindah ke Mars, itu ya nggak bisa kita langsung putusin cepet-cepet karena jangka panjangnya itu juga harus dipikirin gitu. Debu es kayak gimana Kak? Sebenarnya kayak kumpulan debu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh mirip batu sebenarnya. Batu tapi itu sebenarnya adalah debu-debu yang berkumpul jadi satu gitu. Nah, tapi dia tuh dingin gitu. Bedanya kayak gitu sebenarnya. Itu ada di sekeliling si planet Saturnus. Iya, dulu aku juga punya cuman asam dan basah gitu. Cuman nama-nama kimia gitu ya. Itu ya terserah kalian deh mau inget apa enggak. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa gitu. Kak, ingin bertanya. Boleh. Kak, kenapa komet itu tidak dianggap lagi sebagai sebuah planet? Gitu. Nah, kenapa enggak dianggap suatu planet? Karena ya balik lagi dia enggak memenuhi unsur planet ya sama kayak Pluto gitu. Kita coba lihat ya klasifikasi klasifikasi dari planet. Mm, 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 mm.
Nanti deh ya klasifikasinya ya. Karena kalau kita googling sekarang agak lama ya. Iya, Kak. Nanti ini dibagikan, Kak, isunya PPT-nya. Bagi, tenang aja, bagi. Oke, Tenang Kak. saja. Makasih. Sama-sama. Kenapa planet bentukannya terlihat seperti bulat, Kak? Nggak datar aja. Soalnya itu juga nggak tahu ya, karena kan terbentuknya ya, teman-teman, sebenarnya ya asal-asal aja. Cuman kayak menurut aku ya, itu karena mereka tuh berputar terus-terusan gitu. Kayak plastisin aja. Kalau misalnya teman-teman ambil plastisin, diputar terus-terusan, itu kan lama-lama dia jadinya bulat ya kan. Kurang lebih sebenarnya sama gitu ya, kayak planet-planet gitu. Satelit buat apa? Sebenarnya ya satelit nggak tahu sih sebenarnya buat apa, tapi dia tuh bisa buat buat pasang surut air laut, itu dia kayak gitu. Sebenarnya ya dia nggak buat apa-apa, tapi dia emang melekat aja gitu ya sama planet kita. Terus ada lagi nih yang tanya, apakah apa tadi Venus? Venus itu nggak punya satelit. Venus nggak punya. Tapi kok udah banyak yang Nah, tapi apakah jalan misinya sampai sekarang? Itu ya belum tahu ya teman-teman ya. Tapi kayaknya tuh masih belum bisa gitu loh dijadiin ekspedisi gitu ya. Karena pasti butuh dana yang banyak juga kan. Nah, tuh siapa sih yang mau keluarin dananya? Ya nggak tahu gitu ya. Apakah ada donasi gitu. Terus kalau misalnya nggak jadi planet dikategorikan sebagai apa? Dia juga cuman sebagai material-material aja gitu. Sama kayak batu-batuan gitu ya yang ada di tata surya kita gitu. Jadi ya cuman kayak material aja gitu yang ada di tata surya. Bagaimana jika planet-planet tidak berotasi dengan catatan mereka tetap berevolusi pada orbitnya? Nah, itu sebenarnya nggak mungkin ya, karena nggak ada ya teman-teman ya, planet yang nggak berotasi gitu. Mereka akan berotasi terus-terusan. Kalau misalnya mereka nggak berotasi gimana? Ya udah, ada bagian yang tidak akan mengalami yang namanya siang hari gitu. Akan siang terus, yang satu malam terus gitu. Bumi bulat. Kalau kotak berarti ada yang namanya benar. Kalau misal kotak ada yang namanya ujung dunia gitu ya, yang bisa kayak di game-game gitu ya, kita bisa loncat gitu ya. Tapi kan nggak ada ya. Jadi ya itu bisa memperkuat bahwa si bumi itu bulat. Asik, masuklah filsafat UI, mantap. Filsafat hanya untuk orang-orang tertentu ya yang kuat. Tapi kalau misalkan yakin masuk filsafat, masuklah guys. Semangat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang planet-planet ini. Sebelum kita akan masuk ke dalam pembagian planetnya. Nggak dulu ya, Bintang. Aman sampai sini? Oke, aman ya? Oke, nah kita akan masuk ke pembagian planet. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya teman-teman. Ada yang namanya planet, nggak kelihatan ya warnanya ya. Kita ganti ke warna merah aja deh. Nah, yang pertama itu ada yang namanya planet Jovan. Nah, planet Jovan ini teman-teman, planet yang ukurannya itu besar-besar. Nah, apa aja nih planet yang masuk ke bagian planet Jovan? Itu ada 4 ya. Mulai dari Jupiter, Saturnus, terus Uranus, sama Neptunus. Jadi ada 4 planet ini yang masuk kategori planet Jovan atau planet yang ukurannya besar-besar. Nah, ada satu lagi yang namanya planet terrestrial. Terrestrial. Nah, ini dia kebalikannya ya, yang ukurannya kecil. Ada apa aja? Pertama, itu ada Merkurius. Terus ada Venus, Bumi,
dan Mars gitu. Nah, jadi ada 4 gitu ya teman-teman. Ini urutan aja sih sebenarnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Terus selanjutnya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu masuknya ke kategori planet Jovan gitu. Nah, tapi ada satu lagi namanya planet inferior dan superior. Ini kita coba gambarin bulat-bulatnya dulu ya. 8, 2, 3, 4, 5, jadinya 5, 6, 7, 8. Sorry. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, yang satu ini teman-teman, fokusnya tuh adanya di Bumi. Nah, jadi Bumi sebagai patokannya lah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari Bumi ke kiri, teman-teman, nih Bumi ke kiri, itu dia masuknya ke dalam planet inferior. Tapi kalau misalnya Bumi ke kanan, itu dia disebutnya planet superior, gitu. Nah, yang dilihat teman-teman sebenarnya antara pembagian yang atas sama pembagian yang bawah itu kan mirip ya. Bedanya cuma di satu hal. Kalau si Mars ini di atas dia masuknya ke geng kecil, nih ke geng planet awal-awal. Tapi kalau misalnya yang bawah, teman-teman, si Mars ini masuk ke kategori geng yang gede-gede gitu ya. Jadi bedanya cuma di Mars aja sebenarnya. Yang satu dia masuknya ke geng awal, yang satu dia masuknya ke geng kecil gitu. Pokoknya beda cuma di Mars aja, teman-teman liatin gitu. Benar, circle-circlean. Nah, tapi ada juga nih, kita akan lihat ya teman-teman ya, yang namanya bentuk-bentuk galaksi. Galaksi itu ada 3. Iya, ikut banyak circle ya. Dia social butterfly ya, bisa gabung kemana aja. Nah, ada yang namanya bentuk galaksi. Bentuk galaksi ini ada 3 ya. Ini perlu teman-teman ingat, please banget ya. Ini ada 3, tak beraturan, terus ada elips, terus ada spiral. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu ada tak beraturan. Nah, tak beraturan ini teman-teman, itu, sorry, kenapa tuh? Oke, yang tak beraturan, tetap share film nggak sih? Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya guys. Salah apa nih? Tapi suara aku masih masuk kan ya? Bentar ya. Coba join. Masih, Kak. Masih kan? Kenapa nih tabnya? Kecil, suaranya kecil. Hanya yang kecil. Oh, sekarang? Kecil. Udah jelas, Kak, aman. Udah Bentar Kak, ya. aman. Nah, oke, share screen lagi. Nah, izin off cam ya, Frank. Agak-agak mulai-mulai nih sinyalnya nih. Nah, tak beraturan. Tak beraturan tuh ada 2 sebenarnya galaksinya yang sering banget dibahas ya, teman-teman ya. Ada yang namanya galaksi awan, Magellan, besar, dan yang satu lagi itu ada yang namanya galaksi awan, Magellan kecil.
Magellan kecil. Nah, jadi dua hal ini dia bentuknya si galaksinya itu adalah tak beraturan. Terus yang kedua itu ada elips. Nah, kalau elips itu dia namanya adalah galaksi M87. Sama spiral. Kalau spiral apa? Spiral ini ada Andromeda sama galaksi kita ya. Galaksi apa namanya? Coba ada yang tahu gak? Galaksi kita nih, galaksi apa namanya? Bima Sakti. Betul. Bima Sakti atau Milky Way. Itu sama aja. Nah, kalau misalnya kita inget-inget dia doang kan sebenarnya kayak ya udah gak sih? Nah, tapi ini ada kayak sedikit fun fact yang mungkin teman-teman perlu ingat juga ya. Nah, yang pertama si awan Magellan besar nih, yang atas nih ya. Nah, dia ini teman-teman paling dekat dengan Bima Sakti. Bima Sakti. Jadi ingat ya, yang paling dekat itu adalah galaksi awan Magellan yang besar ya. Ingat yang besar. Terus ada satu lagi, si Andromeda ini teman-teman, dia ini paling mirip dengan Bima Sakti. Bima Sakti. Nah, jadi dua hal ini perlu teman-teman ingat ya. Yang paling dekat sama yang paling mirip dengan si Bima Sakti. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Ini sebenarnya kayak nggak ada yang perlu dilogikain sih teman-teman. Karena ini kayak hafalan banget ya guys sih. Kak, bentuknya kayak mana? Bentuknya elips itu, Kak? Elips itu Sama. lonjong. Oval. Kayak Sama gini. Sama yang spiral itu bentuknya. Oke, kita coba gambarin ya. Kalau Kayak misalnya elips, rambut. ya udah. Galaksi yang spiral. Nah, kalau misalnya spiral, nih, mana ya? Sini aja ya. Kayak gini. Kayak tulisan at. Nah, kayak gini, spiral. Kalau elips lonjong. Kalau tak beraturan tuh dia kayak ya udah nggak beraturan aja, nggak kelihatan gitu ya bentuknya tuh kayak gimana. Tapi kalau misalnya spiral, atau mau di Google biar teman-teman bisa kebayang. Bentar. Bentuk galaksi. Nih, bentuk galaksi. Nah, kita save kali ya, nanti masukin ke PPT biar nggak pusing-pusing lagi. Dan nih aku add foto tambah. Nah, ini dia. Jadi kalau elips itu dia ya udah lonjong ya kan. Ini kalau tak beraturan spiral tuh kayak gini ya dia ya. Kayak kipas angin ya kalau misalnya spiral ya. Sama ini spiral berpalang. Ini sebenarnya nggak gimana-gimana sih, mirip-mirip aja dia sama spiral gitu. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya ini kayak lebih apa ya teman-teman ya, lebih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sebulet-bulet dari si spiral gitu. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini kita lebih gedein lagi. Aman sampai sini? Iya, benar-benar. Benar. Pokoknya spiral kayak gitu lah ya teman-teman ya. Kayak at kurang lebih ya. Black hole ada di galaksi mana? Nggak tahu ya teman-teman ya. Karena black hole itu kayaknya adanya di itu nggak sih? Di jagat raya gitu. Jadi nggak tahu di galaksi mana. Pokoknya di jagat raya gitu ya. Astaga bintang. Iya, benar. Namanya galaksi Magellan karena penemunya namanya Magellan, betul. Jadi dia menemukan hasil penemuannya dengan namanya sendiri, gitu ya. Betul banget kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke rotasi bumi dan juga revolusi bumi? Oke, gak ada pertanyaan nih ya. Oke, kita coba lanjut dulu ya ke rotasi bumi. Nah, kalau rotasi bumi, secara definisi, ya dia ngomongin apa? Bumi ya kan?
Bumi berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya. Jadi ini ada lingkaran nih, ini bumi kita nih misalnya nih. Aduh, nggak bulat ya. Nih, bumi kita nih. Nah, dia berputar nih mulai dari sini ke sini, terus sini ke sini ke sini, ya kan, sini ke sini, gitu. Jadi, berputar pada porosnya, kalau misalnya kita ngomongin rotasi bumi. Nah, akibatnya apa nih kalau misalnya bumi itu berputar kayak tadi? Yang pertama, itu adanya perbedaan waktu. Makanya kalau misalnya paling gampang nih kita lihat aja ya ke Indonesia. Itu aja kita masih dalam satu negara yang sama tapi waktunya tuh beda-beda ya kan. Ada yang WIB, ada yang WIT, ada yang WITA. Nah, itu pembagian waktu gitu ya. Terus adanya pergantian siang dan malam. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, bulat ya kan. Nah, misalnya mataharinya, ini matahari, ini bumi. Nah, sisi yang ini teman-teman, misalnya muternya tuh ke sini ya. Nih, muternya ke sini kan. Nah, pas lagi di posisi 1, berarti kan wilayah sini ya teman-teman ya, yang mendapatkan kondisi siang hari gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dia ini udah berputar lagi nih, nah berarti si 1 ini dia pindah dong ke bagian sini. Nah, ketika dia ini membelakangi matahari, dia akan jadi apa? Akan jadi malam hari gitu. Makanya akibat dari rotasi bumi itu adalah pergantian siang dan malam. Terus ada batas penanggalan internasional, karena kan bumi ini banyak ya teman-teman negaranya ya. Terus gimana nih kalau misalnya beda-beda? Kayaknya ya dipakein aja gitu. Batas penanggalan yang saklek gitu ya. Jadi jangan sampai beda-beda gitu ya si tanggalannya. Terus ada gerak semu harian matahari. Sebenarnya cara ingetnya gimana sih Kak? Aku sering kebalik nih. Gerak semu harian tuh akibat dari rotasi atau revolusi gitu. Ya sebenarnya gampang sih teman-teman ya. Kalau rotasi bumi itu kan 24 jam ya. Berarti kayak kan 1 hari ya kan. Nah, tinggal dikaitin aja karena 1 hari, jadi gerak semuanya itu adalah harian gitu. Nanti kalau misalnya yang revolusi itu kan dia setahun ya. Berarti nanti ya gerak semu tahunan matahari gitu. Terus ada pemepatan kutub. Nah, ini kita lihat di sini ya teman-teman ya. Wilayah 2, nih wilayah sini, itu dia kan nggak kena sinar matahari. Otomatis dia dingin ya kan teman-teman. Nah, tapi wilayah sini teman-teman, itu dia kena matahari nih. Kalau misalnya di sini adalah bagian kutub, ketika dia kena matahari, dia akan cair. Nah, makanya si buminya ini akan mengalami pemampatan gitu ya, atau membentuk cekung masuk ke dalam sedikit gitu. Tapi nanti ketika dia ini sudah berputar lagi, ya jadinya beku lagi gitu. Tapi nanti kalau balik lagi ke sini, ya agak mepat lagi gitu. Terus pembelokan arah mata angin. Nah, kalau terkait dengan arah mata angin sebenarnya nanti itu berkaitan nih sama bab-bab selanjutnya ya kan. Angin geraknya dari tempat yang dingin ke arah yang panas gitu. Nah, sama ya teman-teman ya. Di sini kan wilayah apa nih? Wilayah panas, wilayah dingin. Nanti berpengaruh juga terhadap arah anginnya. Nanti kita akan bahas di bab apa ya ini? Di bab atmosfer. Nah, atmosfer sama iklim itu kita akan bahas juga tuh terkait angin gitu. Ini rotasi bumi, kalau revolusi itu apa? Revolusi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Betul. Mengelilingi matahari. Selama berapa? Kalau bumi ya, itu 365 hari. Nah, gambarnya kayak gimana? Nih, misalnya ini matahari, teman-teman. Nah, ini garis orbitnya bumi gitu ya. Iya, benar-benar 300,5. Terus ada tahun kabisat, jangan lupa selama 4 tahun sekali gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan hari-harinya itu sebenarnya digenepin aja sih teman-teman 365 gitu. Nah, ini ada matahari. Ini kan matahari. Nah, si mataharinya itu dia ya mengorbit aja. Ini letak titik satunya.
Terus nanti misalnya 3 bulan lagi dia adanya di sini. Nanti 3 bulan lagi dia adanya di sini. Nanti di sini gitu. Pokoknya bergerak mengelilingi matahari gitu ya selama 1 tahun. Ini yang dinamakan sebagai revolusi. Nah, akibat dari revolusi itu apa? Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Ya balik lagi ya teman-teman ya. Ini ya lama waktu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah tahu, di Indonesia itu jam berapa sih udah gelap? Jam 6 ya kan misalnya. Jam 6 udah gelap nih. Tapi kalau misalnya di Perancis misalnya, ya kan jam 6 itu udah lumayan gelap lah ya. Tapi kalau misalnya di Perancis, jam 7 malam teman-teman, itu tuh dia masih terang gitu. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, antar negara itu bisa berbeda nih panjang siangnya. Misalnya di Indonesia siangnya ya misalnya berapa jam ya, misalnya doang ya, aku nggak tahu nih, aku nggak ngitung ya, pokoknya 8 jam. Tapi misalnya di Prancis itu 12 jam, itu bisa beda-beda gitu ya. Tergantung apa sih? Tergantung letak dari suatu negaranya sebenarnya. Terus gerak semu tahunan, ya kan, gara-gara revolusi kan dia selama 365 hari, ya jadinya tahunan. Ya kan, di Malaysia juga ya, jam 7 masih terang ya kan, beda ya sama Indonesia gitu. Terus perubahan musim, balik lagi ya kan 1 tahun. Kalau di Indonesia kan, di Indonesia itu dia berapa musim? 2 musim ya kan. Jadinya ya udah 6 bulan sekali berubahnya. Tapi kalau misalnya negara yang punya 4 musim, ya gantinya berapa? 3 bulan sekali ya kan. 3 bulan sekali gitu. Terus perubahan penampakan rasi bintang. Rasi bintang tuh apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Nah, rasi bintang tuh kalau misalnya ada yang suka zodiak, setiap zodiak kan punya bentuk rasi bintangnya sendiri ya. Nah, itu sebenarnya berubah setiap bulannya. Makanya bulan ini nih zodiaknya apa gitu. Jadi rasi bintang ada berapa sih? Ada 12 ya, yang berubah setiap bulan. Berubah setiap bulan. Gitu. Ya kan, zodiaknya apa? Kafir ya gimana, terserah kalian lah mau percaya apa enggak gitu ya. Terus adanya tahun kabisat berapa tahun sekali, ada yang tahu? Berapa tahun sekali? Tahun kabisat? Betul, 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Betul. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Bentar. Maaf guys, kepencet. Bentar. Gimana sih? Kenapa nih dia? Nah, kita share screen lagi. Betul, 4 tahun ya. Oke, ada yang nanya, gerak semu tuh gimana? Nah, gerak semu ya teman-teman ya, sebenarnya kita tuh kayak ngelihat, ya ini bergerak, sebenarnya tuh nggak bergerak gitu, diem aja gitu ya. Nah, terus tadi kan gerak semu ya, ada yang gerak semunya itu tahunan, ada yang harian ya kan. Nah, kalau misalnya yang tahunan sebenarnya ya si mataharinya ya kan teman-teman ya. Ingat ya, tahunan itu dia akibat dari revolusi. Jadi udah pasti ada kaitannya sama apa? Sama matahari. Nah, jadi seolah-olah nih ya teman-teman ya, si mataharinya, ini aku tulisin aja deh, takut lupa ya. Terus gimana ya? Sini aja ya. Nah, seolah-olah, nah balik lagi seolah-olah ya, jadi ya sebenarnya enggak kayak gitu, cuman kelihatannya aja nih kayak gini. Seolah-olah si mataharinya itu dia bergerak naik ke utara, dan turun ke selatan. Nah, kayak gitu. Jadi fokusnya itu ada di mataharinya. Jadi mataharinya tuh kayak bergerak, enggak
seharusnya gitu ya. Begitu. Apa nih? Tahun kabisat tuh yang Februari sampai tanggal 29 ya, Kak? Iya, betul. Jadi cuman tambah di Februari. Nanti ya, kuisis tuh aku nanti ada di pertemuan apa ya? Bab iklim. Tenang, iklim kita babat itu ya, kuisis ya. Semuanya langsung dari bab awal sampai iklim, biar kalian bisa ingat-ingat. Kalau misalnya habis dibahas langsung kuis, ya tentu akan bisa jawab ya kan? Banyak soalnya. Tapi ntar satu-satu, nggak langsung digabung, satu-satu, per bab gitu. Nanti kita akan kuisis, tenang aja. Iya, review materi, tapi jangan langsung ya, karena nggak akan berfaedah gitu ya teman-teman ya. Kalau langsung mah kayak latihan soal biasa aja gitu. Oke, materinya habis. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Sebenarnya kalau di UTBK, di SIMAK, ini tuh nggak terlalu yang sering banget teman-teman keluar sebenarnya materi jagat raya gitu. Dibandingin materi litosfer, atmosfer, ini sebenarnya jagat raya itu nggak terlalu banyak keluarnya. Tapi ya tetap aja ya, harus tetap dipelajarin gitu. Karena mungkin aja gitu ya, tiba-tiba keluar nih salah satu materi dari sini. Iya kan? Kuisis langsung 4 kali sekaligus aja, barengan aja nanti ya. Kasihan ya bintang ya. Kenapa? Mau nanya apa? Galaksi. Mana galaksi? Galaksi. Ini galaksi. Nah, galaksi itu sebenarnya teman-teman tempat di mana tata surya berada gitu. Nah, jadi gampangnya kayak gini nih sebenarnya alur berpikirnya ya teman-teman ya. Nih, yang paling gede itu teman-teman. Nah, yang paling gede itu namanya tadi apa? Jagat raya, ya kan? Ya, jagat raya nih. Nah, di dalam jagat raya itu banyak galaksi-galaksi nih. Kita gambarin ya. Galaksi A, galaksi B, C, D, E. Nah, nanti di dalam galaksi ini, teman-teman, ini galaksi ya. Nah, di dalam galaksi ini nanti baru nih ada yang namanya tata surya. Nah, tapi galaksi itu apa sih? Nah, galaksi itu sebenarnya adalah kumpulan bintang-bintang gitu. Galaksi kumpulan bintang-bintang yang jadi satu. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau konsepin kayak gini. Jadi yang paling gede itu adalah jagat raya, nanti baru ada galaksi, baru di dalam galaksi itu dia ada tata surya. Begitu. Sama-sama. Nih, pokoknya kayak gini aja gitu. Ada gak Kak bintang yang nggak tergabung di galaksi? Ada dong. Kalau misalnya kita lihat nih teman-teman lihat yang terang-terang di sini, itu sebenarnya bintang. Tapi dia nggak tergabung ya kan, di dalam galaksinya gitu. Ini kumpulan galaksi aja, yang kebetulan si bintang-bintangnya ini, itu dia ada di satu tempat gitu. Nah, sebenarnya ilmuwan nih, kok nemu aja sih bentuknya elips, tabraturan, spiral gitu. Ya sebenarnya si peneliti ini ya nemu hal yang unik gitu ya. Kok bentuknya kayak oval ya. Nah, nanti dinamain lah galaksinya tuh namanya elips kayak gitu. Dua galaksi yang di bawahnya tuh namanya apa? Yang mana? Yang ini? Yang dua ini kah? Atau yang ini? Yang ini cuma gambar-gambar asal aja sih, teman-teman. Yang mana yang ini? Nah, black hole tuh ada atau enggak? Nah, itu sebenarnya kayak masih jadi perbincangan gitu nggak sih, teman-teman? Kayak belum pasti ada atau enggak gitu. Kayak segitiga bermuda, gimana, ya kan, segitiga bermuda. Ya tergantung kalian aja gitu, percaya atau enggak sih, gitu. Ya gitu. Nih. Segitiga bermuda katanya full dengan misteri. Iya, terus kalau misalnya teman-teman mau kaitin sama pengetahuan itu juga bisa gitu. Itu ngomongin arus-arusan tuh, arus darat, arus laut. Kayak gitu-gitu sebenarnya bisa-bisa aja gitu.
Jadi kalau mau digabungin entah pikiran kalian atau teori itu sebenarnya bisa-bisa aja, tergantung kalian percaya atau enggak gitu. Nah, bentuk bintang itu sebenarnya enggak yang kayak di gambar-gambar ya, enggak kayak gini gitu. Ini sebenarnya kalau dari jauh kelihatannya kayak gini. Cuman ya bintang tuh bentuknya enggak sama gitu antar bintang. Bisa beda-beda bentuknya. Cuman kalau dari jauh semuanya kelihatan kayak sama aja kan. Nah, tergantung misalnya NASA nih. NASA udah keluarin foto, tergantung kamu juga ya kan mau percaya atau enggak gitu. Adanya black hole atau enggak nih. Isinya tuh apa sih sebenarnya? Itu kan nggak ada yang tahu gitu ya. Komet itu bintang berekor ya, Kak. Boleh gak Kak dikatakan komet jadi salah satu bintang yang di luar galaksi? Boleh sih sebenarnya, boleh. Boleh, bisa banget. Nah, fotonya pakai apa? Pokoknya kayak misalnya Einstein. Kok Einstein? Siapa sih yang pergi ke bulan namanya? Tiba-tiba lupa. Pokoknya yang pergi ke bulan itulah ya. Itu juga banyak konspirasinya kayak, hah, dia bisa sampai ke bulan. Nah, benar Neil Armstrong. Itu kayak, hah, emang dia bisa beneran ke bulan? Kalau misalnya nanti, ini kan kemarin udah ada yang bahas kan materi atmosfer. Itu ada satu lapisan yang namanya lapisan mesosfer yang bisa ngehancurin yang namanya meteor ya kan. Nah, apakah manusia bisa sekuat itukah sampai bisa melewati lapisan itu? Ya kan itu udah zaman dahulu banget kah? Secanggih apakah teknologinya gitu-gitu. Ya kan? Kayak beneran bisa gak sih dia ke bulan beneran gitu. Nah, itu banyak juga tuh, banyak yang gak percaya juga, banyak deh konspirasi-konspirasinya. Gitu-gitu. Seru ya kan sebenarnya. Seru banget sih. Tergantung kalian aja, kalian mau percaya atau enggak si Neil Armstrong nih beneran ke bulan atau enggak gitu. Kak, mau nanya, kalau Boleh? kita lihat bulan Ramadan 1 Syawal itu di lapisan mana, Kak? Jujur aku nggak tahu ya tentang hal itu ya. Aku kurang tahu sih kalau misalnya yang kayak lihat-lihat bulan Ramadan gitu-gitu. Aku nggak ngerti gitu sih cara bacanya tuh kayak gimana gitu ya. Kurang ngerti sih aku. Oke, Kak. Oke. Ini agak ribut ya di kolom chat ya. Ada lagi yang mau ditanyain. Ini sebenarnya materi itu nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Cuman ya paling harus diingat-ingat aja. Karena apa? Karena yang pertama banyak teori, banyak ciri ya kan gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya jadi perdebatan juga ya kan teman-teman, zodiak menggambarkan sifat manusia. Itu sebenarnya percaya-percayaan kamu aja gitu. Karena kan kalau misal kamu lihat zodiak itu nggak selalu tepat 100% ya kan. Kebetulan aja gitu sebenarnya dan dipercaya banyak orang gitu. Jadi kayak sebenarnya zodiak itu nggak saklek kan. Kayak apakah semua yang disebutin di platform itu adalah sama kayak kalian? Tentu aja enggak. Kalau misalnya sama, semua sifat orang yang Gemini sama semua dong. Nyatanya kan enggak ya kan. Beda-beda, tergantung aja. Karena kan banyak faktor juga ya yang mempengaruhi kehidupan dia, orang tua dia gimana, dia tinggalnya di mana ya kan, itu pasti beda-beda. Iya, tergantung diri sendiri, bener banget. Tergantung kalian sih, kayak zodiak buat seru-seruan ya nggak apa-apa aja gitu. Jadi tergantung kalian aja, percaya apa enggak. Benar. Iya benar, benar banget lagi tes, benar. Tes-tes gitu ya bisa berubah-berubah, benar banget. Jadi ya tergantung kalian aja mau percaya atau enggak. Kalau kayak buat seru-seruan juga boleh-boleh aja gitu. Kayak apa lagi yang di TikTok tuh kayak baca kartu gitu kan. Kadang ya kebetulan aja belum tentu terjadi. Kalau kebetulan ya udah berarti emang pas aja gitu momennya. Tapi kayak apakah itu akan terjadi ke semua orang yang nonton video dia? Ya enggak gitu.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Abis ini latihan soal ya guys, jangan lupa. Kalau misalnya nggak ada latihan soalnya, tagih aja Kak Imam. Pasti Kak Imam punya soalnya. Karena dia punya banyak sekali soal. Sama-sama. Di-share. Di grup aja kali ya guys. Atau di mana ya? Di grup kayak ketimbun gitu nggak sih? Di mana ya? Biar nggak ketimbun ya. Drive ya. Kalian ada drive nggak? Di notes ada drive ya? Nanti aku masukin di drive kalau ada. Iya ya, aku bikin aja ya. Iya deh, nanti aku bikin ya. Nanti kalian gimana ya? Masa aku taruh di itu? Nah, iya nanti di grup dibintangin aja ya masing-masing. Nanti aku masukin sama pertemuan kemarin juga ya. Karena kayak kalau di grup itu kayak rame banget gak sih? Kayak ketimbun gak sih? Nanti ya, oke. Aku masukin itu aja ya, drive ya. Nah, yang Station Hub itu kayak cuman Kak Imam doang yang bisa kirim. Aku nggak bisa. Nanti aku kirim linknya aja. Nanti kalian ituin sendiri lah ya. Iya, bintangin sendiri ya. Nanti aku buat Bitly biar bisa diakses gampang ya kan. Oke deh, kalau misalnya belum ada yang mau tanya lagi, ya nanti aku minta tolong Kak Imam juga, tenang aja. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyain lagi, thank you banget ya buat teman-teman semua yang udah ikutan kelas hari ini. Seru banget ya, kita belajar tentang luar angkasa dan segala macam isinya. Pokoknya jangan lupa latihan soal ya teman-teman ya, yang banyak, biar kalian beneran ngerti sama materi-materinya. Thank you buat teman-teman semua yang udah join. Semangat-semangat. Sama-sama, makasih juga.